Tim khusus anti bandit 308 Polsek Gading Rejo Pringsewu Selasa sore menangkap 6 penjudi kartu. Mereka ditangkap saat berjudi di siang hari di Desa Tulung Agung, Kecamatan Gading Rejo. Dari penangkapan ini, polisi menyita peralatan judi dan uang senilai ratusan ribu rupiah. Para tersangka ini tinggal bertetangga. Mereka kerap berjudi yang dimulai dari siang, bahkan terkadang pernah hingga menginap. Keberadaan perjudian itu pun meresahkan warga sekitar. Kartu apa namanya? Kartu remi ya? Permainan judi tersebut jenis slang. Selanjutnya untuk pasal dipertanggakan adalah pasal 303 dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Saya harap bagi warga, masyarakat maupun instansi terkait berkaitan dengan praktik perjudian agar kita saling sama-sama bekerjasama. Atas informasi tersebut segera diteruskan ke kami, ke pihak kepolisian, agar kami dapat melakukan tindak tegas terhadap pelaku perjudian tersebut. Atas perbuatannya, 6 pria bertetangga ini pun terpaksa harus berkumpul di dalam penjara. Pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman 4 tahun penjara telah menanti mereka. Pada kasus ini, polisi juga mengimbau kepada masyarakat agar melaporkan informasi jika ada arena perjudian di lingkungannya. Selain meresahkan karena dapat mengganggu keamanan, ketertiban masyarakat, perjudian juga dapat menimbulkan kerumunan yang beresiko terhadap penularan COVID-19. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Berakhir sudah pelarian Faris Afrizal. Pria yang terlibat kasus begal motor ini ditangkap polisi sektor Sungkai Selatan, Lampung Utara di tempat persembunyiannya di salah satu komplek perumahan di Karawaci, Tangerang. Tersangka ditangkap setelah sempat buron selama 4 bulan. Faris Afrizal merupakan satu dari 2 kawanan begal motor. Seorang teman tersangka sudah lebih dulu ditangkap polisi. Keduanya ditangkap karena membegal motor warga yang sedang melintas di Jalan PTPN 7, Bunga Mayang, Lampung Utara. 1 unit motor. Menggunakan apa waktu melakukan begalan? Modus tersangka yakni memepet dan menghentikan motor korban di jalan sepi. Saat itu korban ditodong dengan senjata tajam dan motornya dirampas tersangka. Jadi kronologi penangkapan berdasarkan penyelidikan personel kami Polsek Sungkai Selatan. Lalu kita mendapat informasi yang bersangkutan berada di Tangerang, ya. Kita lakukan penangkapan di sana dengan di backup oleh pusat daripada Polsek Tangerang Kota. Baru ini, Pak. Sama siapa kamu ngelakuinya? Sama Murni, Pak. Gimana kamu cara ngelakuinya? Kami ambil di jalan motornya, Pak. Pakai apa? Kayak pisau, Pak. Gimana? Ya, kami ambil aja, Pak. Kami kejar, kami ambil. Kamu todong? Iya, Pak. Dari penangkapan ini, polisi menyita 1 unit motor yang digunakan tersangka berbuat kejahatan dan ponsel korban yang dirampas tersangka. Kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu penadah motor hasil begal tersangka yang identitasnya telah diketahui polisi. Atas perbuatannya tersebut, tersangka kini menyusul temannya yang lebih dulu mendekam di penjara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Kasus peredaran narkoba di dalam lapas ataupun rutan menjadi biang keladi sering menimbulkan terjadinya kegaduhan sesama narapidana. Hal ini disampaikan oleh Danang Pramono, Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung pada Selasa pagi saat menggelar apel bersama anak buahnya di Rutan Kelas 1 Bandar Lampung. Harus mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan di dalam lapas dan rutan, Danang Pramono memberikan instruksi kepada anak buahnya untuk menerapkan 3 poin kerja, yakni deteksi dini, berantas narkoba, dan sinergitas dengan instansi terkait. Danang juga mengancam memberikan sanksi tegas berupa pemecatan kepada anak buahnya jika terbukti bermain-main dengan narkoba. Terlebih terlibat membantu menyelundupkan narkoba masuk ke dalam lapas. Kami tentunya memberikan kepada para petugas pemasyarakatan untuk selalu waspada
Jangan biarkan di dalamnya terjadi semacam ada indikasi peredaran dan sebagainya. Yang kedua adalah kedisiplinan, mereka harus ketat gitu. Tentunya selain itu juga kami di sisi lain pengembangan SDM ini adalah mereka yang akan terlibat nanti akan mendapatkan sanksi yang memang sangat berat. Untuk pencegahan peredaran narkoba di dalam lapas, pihak Kanwil Kemenkumham juga telah membentuk tim Satuan Operasional Kepatuhan Internal untuk lapas dan rutan. Nantinya tim inilah yang akan bertugas juga bergerak melakukan penggeledahan yang bekerja sama dengan pihak eksternal BNN dan polisi. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.